Yo, yo. Jawa Timur pancen gone seni, reok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. ayo rek guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% bumi wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV Mantu Mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi. Semua beraksi atur MC dan dedikasi. Semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni, Reok lutruk campur sari. teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. TTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. TTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. TTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rano Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan membawa berbagai informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda dalam Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 Ipuk Festian Dani Mujiono dinyatakan menang dalam perebutan suara Pilkada Banyuwangi 2024. KPU juga akan menetapkan pasangan calon terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dan menunggu kepastian ada tidaknya sengketa di MK. Hasil rekapitulasi suara dari 25 kecamatan yang dilakukan KPU Banyuwangi menyebutkan bahwa paslon Ipuk Mujiono meraih 404.366 suara sah atau 52,11%. Sementara rivalnya paslon nomor urut 02 Ali Makijaini Ali Ruci meraih 371.688 suara sah atau 47,89%. Ada selisih 32.678 suara dari keduanya jika persentase selisih 4,22%.
Hasil rekapitulasi itu dibacakan Ketua KPU Banyuwangi Dian Purnawan dan telah disahkan serta difinalisasi pada Rabu 4 Desember 2024 dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Para saksi telah melakukan penandatanganan berita acara kecuali saksi dari pasangan Ali Maki Ali Ruci yang menolak untuk menandatangani karena beberapa alasan. Hal itu menjadi hak dari masing-masing saksi calon, akan tetapi tidak mempengaruhi dari keabsahan maupun untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Meski demikian, KPU menyediakan waktu selama 3 hari kepada paslon bupati dan wakil bupati yang kurang puas dari hasil rekapitulasi bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. KPU juga akan menetapkan pasangan calon terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dan menunggu kepastian ada tidaknya sengketa di MK. Ada sengketa maupun tidak ada sengketa dari hasil pemilihan yang diajukan ke MK, penetapan pemenang Pilkada Banyuwangi tetap menunggu pemberitahuan dari MK. Menurut Komisioner KPU Banyuwangi, Ketua Divisi Teknis Anang Lukman Afandi, proses rekapitulasi Pilkada di Banyuwangi berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur. KPU juga memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Polresta Banyuwangi, Dandim, dan Lanal yang telah membantu mengamankan proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten ini. Jadi alhamdulillah KPU Kabupaten Banyuwangi sudah selesai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur Jawa Timur, dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Tadi malam pukul 01.15 kita sudah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. Sesuai dengan perintah PKPU ya nomor 18 tahun 2024 bahwa 1 hari sejak ditetapkan rekapitulasi tingkat kabupaten, kita harus segera mengirim dokumen hasil D dari kecamatan semuanya yang dijadikan satu dari D hasil kabupaten kota untuk kita kirim secara fisik langsung dikawal oleh pihak kepolisian dan Bawaslu diantar ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi berjenjang di Surabaya. Jadi ini dalam rangka untuk rekap berjenjang ya. Yang pertama di rekap tingkat TPS, lalu di kecamatan, dan tadi malam di kabupaten. Tentunya nanti di provinsi kami juga akan menyampaikan hasil rekapitulasi di tingkatan kabupaten. Tapi khususnya kalau untuk provinsi kita akan sampaikan hanya pemilihan gubernur Jawa Timur saja. Jadi kalau untuk pemilihan bupati cukup di tingkat kabupaten. Rekapitulasi final tersebut juga diumumkan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi. Paslon nomor 01 Lulu Lukman memperoleh 10,93% atau 84.161 suara. Paslon nomor urut 02 yang merupakan petahana, yakni Kofifah Emil, memperoleh 59,32% atau 456.856 suara. Sementara untuk paslon nomor urut 03 Risma Gus Hans memperoleh 229.140 suara atau 29,75%. Handoko Kusumo, JTV. Sekira 548.040 dari 1.348.925 daftar pemilih tetap di Banyuwangi tidak menyalurkan hak pilih pada Pilkada serentak 27 November lalu. Data tersebut berdasarkan hasil akhir rekapitulasi tingkat kabupaten yang digelar KPU Banyuwangi yang rampung pada Rabu sekitar pukul 1 dini hari. Komisioner KPU Banyuwangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Anang Lukman Afandi mengatakan bahwa terjadi penurunan angka partisipasi pemilih Pilkada 2024 dibandingkan Pilkada 2020. Tingkat partisipasi masyarakat Banyuwangi di Pilkada 2024 sekitar 59,37%, sedangkan Pilkada 2020 sekitar 67%. Tercatat bahwa warga yang menyalurkan hak pilihnya mencapai 800.885 pemilih dengan rincian 776.054 suara sah dan 24.831 suara tidak sah. Padahal selama itu KPU telah gencar melakukan sosialisasi di berbagai wilayah, akan tetapi partisipasi masyarakat justru menurun.
KPU menduga partisipasi pemilih berkurang salah satunya karena pelaksanaan pilkada berdekatan dengan pemilihan presiden atau pilpres dan pemilu legislatif 2024 lalu. Sehingga dalam 1 tahun ada 2 pemilihan dan mungkin saja ada alasan masyarakat jadi jenuh. Diberitakan sebelumnya KPU Banyuwangi telah merampungkan pleno rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat kabupaten pada Rabu dini hari. Hasilnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 01 Ipuk Festianda di Mujiono dinyatakan menang dalam perebutan suara Pilkada Banyuwangi 2024. Paslon Ipuk Mujiono meraih 404.366 suara sah atau 52,11%. Sementara paslon nomor urut 02 Ali Makizaini Ali Ruci meraih 371.688 suara sah atau 47,89%. Ada selisih 32.678 suara dari keduanya jika persentase terdapat selisih 4,22%. Sementara perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi, paslon nomor 01 Lulu Lukman memperoleh 10,93% atau 84.161 suara. Paslon nomor urut 2 yang merupakan petahana, yakni Kofifa Emil memperoleh 59,32% atau 456.856 suara. Sedangkan untuk paslon nomor urut 03 Risma Gus Hans memperoleh 229.140 suara atau 29,75%. Sebetulnya sosialisasi juga sudah kita galakkan ya di berbagai wilayah kecamatan maupun daerah di Kabupaten Banyuwangi, tetapi ternyata partisipasi masyarakat justru turun. Ini sedang kita analisa, dan mungkin karena salah satunya berdekatan dengan pileg pilpres kemarin ya. Jadi ada dalam 1 tahun ada 2 pemilihan. Saya kira mungkin ini jadi salah satu alasan mungkin masyarakat mungkin bisa jenuh dan lain-lain. Untuk angkanya Tapi itu secara nasional, Pak. Ya, persentasenya 54%. kalau yang periode 2023 tadi 67%. Jadi turun. Yang sekarang dia 59. yang pilkada 2024 Ya, 59, turun sekitar 8%. Kalau secara nasional kita berada di posisi berapa? Belum tahu ya, kita belum tahu. Nanti kita sampaikan, karena kita belum tahu kabupaten yang lain. Handoko Kusumo, CTV. Kutus-Kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak Kutus-Kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit, nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan, mah, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat Kutus-Kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih Kutus-Kutus. Saraf kejepit. Terus anak saya membeli obat Kutus-Kutus untuk saya. Terus diobatkan dengan saya, dioleskan. Ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai Kutus-Kutus seterusnya. Ini aku bisa sembuhnya karena pakai Kutus-Kutus. Ini saya di mana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari Kutus-Kutus ini. Aku terus sekarang mengonsumsi Kutus-Kutus seterusnya. Juga ada sertanya ini biar nggak telat, biar sehat selalu.
Terima kasih kutu-kutu. Saya sudah sembuh dari penyakit saraf kejepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak kutus-kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini kutus-kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan gym, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung. SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya.
Pemirsa, sebuah peristiwa menggelitik viral di media sosial, yakni sebuah pencurian seekor ayam jantan seharga motor listrik yang terekam CCTV. Setelah viral, pelaku yang wajahnya terlihat jelas kemudian mengembalikan serta memohon maaf atas kelakuannya. Peristiwa ini terjadi di Dusun Lidah, Desa Gabiran, Kecamatan Gabiran pada Rabu pagi. Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial, yakni sebuah pencurian ayam jantan jenis bangkok seharga motor listrik di Dusun Lidah, Kecamatan Gabiran pada Rabu pagi. Setelah viral tersebut, pelaku dengan sadar menyerahkan kembali ayam yang dicuri kepada pemilik serta memohon maaf atas perbuatannya tersebut. Pemilik ayam jantan yang sekaligus ketua RT setempat, Tengku Rizky Fadila, menjelaskan bahwa aksi pencurian ini terjadi pada Selasa siang dari tetangganya dan kemudian mengecek CCTV yang telah dipasang di depan rumahnya. Setelah dicek CCTV, memang benar ada pengendara motor yang tiba-tiba berhenti dan dengan sengaja mengambil satu ekor ayam jantan. Karena geram dan menunggu itikat baik, rekaman CCTV tersebut disebar di media sosial dan menjadi viral. Diduga pelaku merasa malu kemudian mengembalikan ayam yang telah dicurinya serta meminta maaf karena merasa iba dan harga ayamnya tidak semahal mobil. Dengan rendah hati, Kiki memaafkan dengan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Kemarin kan kurang lebih jam 1 atau jam 2 ya Pak, lupa. Kurang lebih pokoknya antara jam 1 jam 2 saya masih di rumah, ayam saya keluarkan. Selang setengah jam, selang 1 jam disuruh jemput pacari ke Genteng, mampir ke warung bakso. Pas waktu pesan bakso belum sempat makan, belum sempat masih pesan, ada telepon masuk. Ternyata tetangga nih yang telepon bilang ayamnya apa di luar. Iya Mbak, kenapa? Ayammu dicuri orang. Nah, setelah selang telepon dimatikan, saya cek TV, ternyata benar ayam dicuri. Setelah viral, ternyata pelaku tahu, entah dari mana taunya. Pelaku datang ke rumah sekitar jam 9 malam, Mas. 9 atau jam 10 lupa. Secara kemungkinan antara jam 9 sampai jam 10 membawa ayam saya dan permohonan maaf bahwasanya pelaku memang mengambil ayam atas dasar hilaf. Berhubung pelaku beserta keluarganya punya itikat baik untuk mengembalikan dan datang langsung ketemu saya, ya mau gimana lagi Mas, namanya manusia ya wis dimaafkan aja. Tapi Kiki yang juga menjadi ketua RT ini memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan menitipkan pesan kepada terduga pelaku, jangan karena hal sepele menjadi malu seumur hidup, serta kepada masyarakat untuk lebih menjaga lagi harta bendanya. Dani Eka, CTV. Sebuah kecelakaan tunggal mobil pengangkut bawang merah dari Kabupaten Jember yang hendak diantar ke Kecamatan Genteng mengalami pecah ban hingga seruduk rumah mantan Kepala Desa Tegal Harjo. Kerasnya benturan membuat mobil terbalik dan sang sopir harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Raya Jember Banyuwangi, tepatnya di Dusun Kerajaan Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore pada Rabu sore. Kerasnya benturan membuat pagar rumah mantan Kepala Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore, rusak parah. Selain itu, pintu rolling door tokonya juga turut terdampak kerusakan. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Suara letusan ban terdengar keras. Setelah itu disusul dengan suara benturan antara mobil pick-up pengangkut bawang merah yang membentur pagar rumah. Setelah itu mobil pick-up terbalik. Proses evakuasi sempat dramatis lantaran sang sopir sempat terjepit di kabin. Setelah terevakuasi, sang sopir yang mengalami luka parah pada bagian kaki oleh pihak kepolisian yang dibantu warga membawa ke rumah sakit terdekat, Rumah Sakit Kerikilan, agar sang sopir atas nama Riki Suyanto mendapatkan perawatan intensif. Pemilik rumah yang juga mantan Kepala Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore, Zen Alfifa, tidak menyalahkan sang sopir yang menabrak pagar rumah hingga rusak parah. Namun agar dari pemilik kendaraan atau pemilik bawang merah untuk bertanggung jawab atas kerusakan pagar rumahnya jika ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Ya kerusakan pagar tembok, pagar besi, semua hancur itu Mas. Juga kena ke rolling door-nya saya. Kisaran jam 3. Jam 3-an. Kalau sampai dapat cerita dari adik-adiknya sampai dari adik-adik itu bannya pecah, terus naik ke atas,
mobilnya terbalik, bannya ada di atas, nabrak pagar yang satunya lagi. Kalau yang sampean tahu supirnya seperti apa, Bu? Supirnya patah tulang, dari rumah sakit Bakti Usada. Ya, saya menginginkan pertanggungjawaban dari yang punya usaha atau yang punya mobil di sini untuk segera bertemu dengan saya selaku pemilik rumah, dan saya tadi juga menyampaikan kepada pihak yang terwajib untuk sesegera mungkin bisa dimusyawarahkan. Akan bagaimana baik. Dani Eka, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, tadi. Deh, sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Saya nggak lengkap dan ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Khan, pengobatan segala macam penyakit mata tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini sudah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini.
Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah. bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. Teman Sehati adalah best butik termurah, ternyaman, dan kekinian yang ada di Kota Genteng. Butik Teman Sehati bisa Anda kunjungi di Ruko R9 Madania Genteng. Dengan pelayanan yang ramah dan produk yang sangat lengkap, mulai dari baju, selimpun, rok plisket, dan crop rajut. Tak hanya itu, soal harga rata-rata di bawah Rp50.000. Terlebih lagi, setiap pembelian di butik Teman Sehati selalu mendapatkan bonus. Ayo, dapatkan voucher belanja. Cukup datang di butik Teman Sehati. Dan untuk mendapatkan voucher, tidak harus membeli. Buruan belanja di butik Teman Sehati. Hanya Teman Sehati yang paling mengerti. Guna tingkatkan prestasi siswa didik di bidang akademik dan non-akademik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Banyuwangi gelar sosialisasi Student Achievement Center atau SIC. Sementara pada sosialisasi ini, selain diikuti sekolah yang ada di Banyuwangi, juga diikuti sejumlah sekolah yang tergabung dalam Bakorwil 5. Giat sosialisasi Student Achievement Center atau SAC dipusatkan di Aula SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu 4 Desember 2024 pagi.
Pada acara sosialisasi ini diikuti oleh sejumlah perwakilan, diantaranya Kasih Pendidikan SMA, pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, baik yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan juga sejumlah sekolah yang tergabung dalam Bakorwil 5. Muhammad Arif Ainur Rozi selaku Kasih SMA dan PKPLK wilayah Kabupaten Banyuwangi mengatakan, giat sosialisasi Student Achievement Center ini dilakukan guna untuk meningkatkan prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, pada sosialisasi workshop ini juga turut dilakukan pembentukan tim dan sekaligus penyusunan program. Saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi Student Achievement Center. Student Achievement Center atau SAC ini adalah salah satu program unggulan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik peserta didik. Sehingga melalui SAC ini, maka sekolah akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kejuaraan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah, misalkan kampus, serta dalam tahapan pembinaannya, sehingga prestasi akan meningkat. Program Student Achievement Center sendiri merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mana dengan adanya program SAC sendiri, nantinya sekolah akan mendapat informasi lengkap untuk meningkatkan prestasi, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun non-pemerintah. John Iskandar, CTV. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur pada Rabu siang mengirim 40.000 liter air bersih ke warga Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo yang sejak 3 minggu belakangan mengalami krisis air bersih yang diakibatkan pipa PDAM bawah laut putus terkena jangkar kapal. Bantuan air bersih ke warga Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberase, Kabupaten Probolinggo terus mengalir dari berbagai pihak. Pada Rabu siang, dengan menggunakan kapal ekspedisi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengirim 40.000 liter air bersih, baik air bersih dalam bentuk tandon maupun air bersih kemasan galon siap minum. Selain bantuan air bersih, BPBD juga memberikan 2 mesin penyedot air lengkap dengan selangnya. Nantinya bantuan dari provinsi ini dikawal anggota BPBD Kabupaten Probolinggo hingga sampai ke ribuan warga Pulau Gili Ketapang. Menurut Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota Probolinggo, terutama berkenaan air bersih. Hari ini kita distribusikan air kurang lebih 40.000 liter dari 36.000 dalam bentuk curah yang dimasukkan dalam tandon-tandon, lalu ada 200 galon yang siap minum kita kirim melalui kapal yang ada di belakang. Terkait dengan bencana kekeringan ini, pastinya nanti kami terus berkomunikasi dengan BPBD Kabupaten Probolinggo. Kalau memang masih terus dibutuhkan, maka Pemprov Jatim terus mensupport kebutuhan tersebut hingga proses perbaikan pipa segera bisa dituntaskan dan bisa menyuplai ke warga lagi. Sementara menurut Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, perbaikan pipa putus akibat tersapu jangkar terus dikebut. Saat ini sudah tahap proses pengelasan. Informasi sampai semalam sudah ada 1 atau 2 yang sudah disambung dan akan diteruskan pada hari ini. Karena mau dilanjutkan tadi malam informasinya gelombang tinggi, kemudian angin dan arus deras yang di bawah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan sampai hari ini, sehingga target yang ditargetkan oleh pemerintah dan juga dengan PDAM kemarin selesai, mungkin insya Allah mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan semuanya, sehingga masyarakat Gili Ketapang bisa terpenuhi untuk kebutuhan air. Tapi untuk selama itu belum selesai, kami BPBD Kabupaten Probolinggo atas nama pemerintah Kabupaten Probolinggo siap untuk mensupport air bersih dan juga air minum kepada masyarakat di Gili Ketapang sehingga kebutuhan mereka betul-betul bisa terpenuhi. BPBD sempat menjamin warga Pulau Gili Ketapang tidak kekurangan air bersih. Farid Falevi, CTV.
Mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua, mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apta Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smadatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan
Di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Empat titik tebing jalur perbukitan Piket 0 di Lumajang longsor pada Rabu siang. Akibatnya akses jalan penghubung antara Lumajang, Malang terganggu. Titik pertama longsoran tebing di jalur perbukitan Piket 0 ini terjadi di kilometer 55+300 Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Material longsoran berupa batu besar menutup separuh badan jalan nasional penghubung Lumajang Malang tersebut. Longsoran tebing setinggi 10 meter ini terjadi berturut-turut sejak Selasa malam kemarin hingga Rabu dini hari. Kini total terdapat 4 titik longsoran yaitu kilometer 55+300, kilometer 55+500, kilometer 56 dan kilometer 58+50. Selain bongkahan batu besar, material longsor di sejumlah titik didominasi lumpur dan pepohonan yang juga menutup jalan. Meski tidak sampai mengakibatkan korban jiwa, namun akses jalan penghubung Lumajang Malang terganggu, di mana sejak longsoran terjadi, akses Lumajang Malang dijalankan dengan sistem buka tutup. Proses evakuasi rencananya akan dilakukan hari ini dengan menggunakan 2 alat berat milik BPBD Lumajang dan alat berat milik Balai Jalan Nasional. Itu yang lumayan parah, tapi jalur Malang Lumajang ya alhamdulillah roda 2 ataupun roda 4 lancar, cuma dibikin buka tutup gitu. Kendala evakuasinya apa sih Pak sampai hari ini kok belum dievakuasi sama betul? Sebetulnya ya hari ini dibuka evakuasi, mau bersih-bersih, kemungkinan alat beratnya akan masih ngambil di plan jarit, kemungkinan mulai dari bawah, dari titik yang pertama dari bawah sudah habis jembatan Perak atau jembatan Lengkong. Jelas agak sedikit terganggu, tapi buat teman-teman mungkin perlu sedikit berhati-hati soalnya jalannya licin, Mas. Emang dalam seminggu terakhir udah berapa kali terjadi longsor sih Pak di jalur ini? Oh iya, jadi untuk terakhir ini mungkin dalam seminggu terakhir itu terjadi 2 kali longsor, dan yang terakhir hari ini. Dalam sepekan terakhir telah terjadi 2 kali longsoran di sepanjang jalur perbukitan Piket 0, baik yang berada di Kecamatan Candipuro maupun di Kecamatan Pronojiwo. Para pengguna jalan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan setempat, terutama saat terjadi hujan di kawasan puncak maupun di perbukitan lereng Gunung Semeru. Yogi Nugroho, CTV.
Sejumlah anggota Komisi C DPRD Jember melakukan penghentian paksa sejumlah truk di Kecamatan Rambi Puji. Anggota Dewan geram lantaran jalanan rusak diduga akibat kendaraan kelebihan muatan yang kerap melintas. Jajaran anggota Komisi C DPRD Jember yang nekat menghentikan sejumlah truk roda 6 ke atas. Sejumlah truk ini dihentikan beserta pengemudinya dimintai surat jalan beserta keterangan karena diduga kelebihan muatan dan melintas di jalan yang tidak sesuai kelas atau kapasitas tonasenya, yakni maksimal 8 ton dengan ketinggian 3,5 meter. Para anggota Dewan geram pasalnya ruas jalan penghubung Rambi Puji, Balung, dan Puger yang sejatinya milik pemerintah provinsi ini kerap dikeluhkan rusak oleh warga setempat meski sudah sering mengalami perbaikan. Tak hanya itu, rusaknya jalan juga kerap memakan korban pengendara motor. Ardi Pujo Prabowo, Ketua Komisi C DPRD Jember menjelaskan pihaknya sengaja melakukan aksi ini untuk meninjau secara langsung kondisi jalan dan benar saja ditemukan sejumlah truk yang melebihi muatan mulai dari 30 sampai 45 ton beratnya. Sungguh memprihatinkan kita tahu jalan ini jalan provinsi, cuman kami sengaja tadi berkoordinasi dengan PU Bina Marga Kabupaten Jember untuk sama-sama nanti bisa mengusulkan ini ke PU Bina Marga Provinsi. Apa temuannya? Banyak sekali kita menemukan ternyata truk pengangkut ini melebihi kapasitas semua. Rata-rata mereka di atas 42 ton. Padahal ini kelas jalan 3 yang mestinya maksimal hanya 8 ton. Ini yang akan menjadi PR kita. Terus-menerus diperbaiki pun hasilnya akan seperti ini. Apalagi ini musim penghujan. Ini jalan poros, jadi untuk anak sekolah, orang-orang belanja ke pasar ini luar biasa sangat mempengaruhi mereka dan sering terjadi kecelakaan di sini. Hal serupa juga diutarakan oleh Alvan, salah seorang warga yang mengeluhkan kerap terjadi kecelakaan di kawasan jalan setempat. Ia mengaku kondisi jalan rusak di sekitar sudah terjadi selama sebulan terakhir dan semakin parah sejak curah hujan terus meningkat. Waktu tidak tahu Pak, kalau perkiraan itu 40 ton lebih. Katanya ada yang jatuh kemarin. Kalau yang jatuh sering, karena dari sana ke sini juga salipan ini tronton salipan terus. Ini mulai kapan Pak? Sudah lama ya. Sudah sekitar 1 bulan, tapi yang parah sekitar 1 minggu karena hujan. Iya. Harapannya warga juga. Kenapa? Harapannya seperti Kedepan DPRD Jember akan berkoordinasi dengan para perusahaan pemilik truk muatan agar melintasi jalan sesuai kelasnya. Lutfi Rohman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim edisi hari ini. Saya Ranu Prasi yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh.
khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanal C, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takurjaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya.